Kemudian eh, amalan-amalan yang lainnya yang bisa kita lakukan seperti misalnya baca Al-Quran, ya baca Al-Quran setiap hari. Ya, di mana kalau dapat kita punya memang target tertentu ketika kita uh, memang dituntut untuk membaca Al-Quran, dan memang bulan bulan suci Ramadan adalah waktu waktu membaca ayat suci Al-Quran yang terbaik, ya. Dan bulan Ramadan itu pun sendiri adalah bulan turunnya Al-Quran, sehingga kata ulama bahwasanya amalan utama di bulan suci Ramadan itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah it'amus shaim, itu memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya, jadi secara iktisabi tadi saya balik lagi tadi ke pembahasan yang bagian iktisabi, bahwasanya kita bisa menciptakan karakter kita, ya, dengan catatan kita fokus, ya, dengan apa yang akan ingin kita lakukan, dan kemudian konsistenlah mengerjakannya. Seperti tadi puasa, hari ini kita puasa, ya kan? Kita usahakan kan, kita niatkan betul-betul kita ingin puasa, kita minta pertolongan Allah supaya kita itu bisa berpuasa dengan kita makan sahur secara ikhtiar, kemudian kita berdoa malam hari dan pagi hari ketika puasa, tapi terus konsisten, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, besok lagi, seminggu terus puasa. Kemudian yang kedua tadi apa, amalannya yang lain adalah sedekah, ya kan? Kita konsisten kan, kita niatkan bahwasanya kita ingin sedekah setiap hari Allah, apalagi di bulan suci Ramadan itu, hari ini sedekah, besok sedekah lagi, besok sedekah lagi. Tapi kalau misalnya kita mungkin tidak sempat, kita bisa bersedekah dengan memberikan makan. Bisa saja kan kita sedekah, misalnya kita ke masjid gitu kan, ketika sholat maghrib kita masukkan 5.000, atau ketika sholat subuh kita masukkan 5.000 atau 10.000, kan bisa begitu. Tapi terus konsisten, besok begitu, besok begitu, besok begitu, ya akhirnya kemudian bisa menjadi karakter kita. Dan kalau misalnya kita biasakan, maka karakter kita akan berkembang, berkembang terus berkembang, naik berapa persen, naik berapa persen, mungkin dari 50% gitu kan, wujud kepeduliannya kita kepada orang lain nanti, karena kita sudah biasakan, dia naik jadi 55%, 60%, 65%, dan sampai seterusnya, sampai terus persentasenya semakin meningkat. Dan kemudian tadi baca Al-Quran begitu juga. Baca Al-Quran kita kalau dapat misalnya satu juz di dalam satu hari, besok dia lagi satu juz, besok lagi dua juz, besok lagi tiga juz, satu minggu sudah 7 juz, begitu terus. Itu amalan ataupun karakter yang kalau misalnya kita terus menerus konsisten di dalam melakukannya, insya Allah itu akan menjadi karakter kita. Nanti kita lepas kita dari bulan suci Ramadan ini, eh, kita sudah mulai mulai mudah nih untuk sholat. Setelah lepas dari Ramadan itu kita akan mulai mudah nih untuk bersedekah. Setelah lepas dari bulan Ramadan itu kita mulai mulai mudah nih untuk tilawah Quran. Dalam satu hari itu kalau misalnya nggak tilawah Quran, misalnya udah ada rasa nggak enak, ada rasa seperti garing, ada rasa kosong begitu kan. Nah, itu jadi uh, uh, tadi pembahasan kita bercerita mengenai karakter genetik, mengenai karakter genetik begitu. Uh, Secara umum adalah karakter genetik yang kita kembangkan tadi, yang sudah menjadi bawaan itu, kita kembangkan terus sesuai dengan bawaan kita. Kemudian di sisi lain ada karakter yang kita bisa kembangkan secara iktisabi, secara usaha kita, secara ikhtiar kita, yang tadi saya sampaikan dalam konteks Ramadan mungkin ada tiga amalan tadi ya yang kita bisa upayakan, kita ikhtiarkan. Dan mungkin sedikit sebelum sebelum saya apa namanya sebelum nanti ada pertanyaan, jadi Rasulullah itu pernah ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Rasulullah, adwamuhu wa inqalla, adalah uh, amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Jadi ketika kita ingin mengembangkan karakter, itu tidak bisa langsung jadi. Tetap kita harus lakukan by proses, ada tahapnya, perlahan demi perlahan, dan tidak putus, hari ini, besok terus gitu kan. Dan insya Allah nanti kalau bisa terus bisa kita lakukan seperti itu, insya Allah perlahan demi perlahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan usaha ikhtiar kita, insya Allah kita akan sampai pada karakter yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mungkin itu Pak Rona yang bisa saya share. Boleh teman yang bertanya, persilakan. Oke, terima kasih banyak jazakallah khairan, Pak Barli. Luar biasa banget materinya, daging banget Pak. Alhamdulillah, bismillah, Allah. Buat teman-teman yang mau tanya silahkan, mau tanya atau mau sharing ya silahkan tulis di kolom komentar, kita masih ada waktu. Silahkan mungkin satu pertanyaan mungkin bisa didiskusikan. Mungkin sambil nunggu ada yang tanya, saya mau tanya dulu ya Pak. Boleh, Pak Rina.
tadi terkait karakter yang secara bawaan dan karakter yang dikembangkan gitu Pak, dari secara fenotip. Kalau Ya. secara presentase gitu Pak, mungkin kita lebih lebih cenderung kemana Pak? Kayak misalkan dari seorang sensing gitu kan, dia kan fokus ke kuantitas gitu. Misalkan di bulan Ramadan ini secara genetik kan memang dia kuat dalam hal kuantitas ibadah gitu. Oke. Kemudian dari tipe thinking gitu, misalkan secara genetik dia kuat mungkin dalam hal tilawah gitu, dalam hal bukan menafsirkan tapi di bawah Ya. level menafsirkan itu kan tilawah Pak ya. Terus Hmm. intuiting mungkin dalam hal memperbaiki kualitas bacaan dan lain sebagainya gitu. Itu apakah bisa dipetakan atau bisa kita setarakan semuanya gitu Pak? Karena memang pernah waktu itu ada teman saya yang intuiting gitu. Teman saya intuiting di bulan Ramadan itu dia bilang gitu, dia pengen tingkatin kualitas bacaannya gitu. Mungkin dia sadar nggak sadar gitu, dia Masya Allah, ya. memang fokusnya pengen Dia sadar nggak sadar meningkatkan dia ngomong begitu ya? Nggak, mungkin dia ya. nggak sadar ngomong begitu, tapi kenapa dia kecenderungannya fokusnya justru kenapa kok harus meningkatkan kualitas bacaan, kenapa nggak harus ingin menyelesaikan Al-Quran ya kan gitu ya? Betul Pak. Jadi maksudnya pertanyaannya gimana tadi Mbak Luna? Ya Pak. Jadi untuk mencapai standar takwa gitu Pak, Iya, kan end game daripada Ramadan itu kan kita menjadi hamba yang bertakwa gitu. Kalau kita based on genetik gitu Pak, standar takwa dari masing-masing itu apakah disetarakan gitu, ataukah memang bisa di masing-masing kita punya jalurnya masing-masing gitu. iya. Baik, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, memang kan setiap kita kan punya karakter genetik masing-masing. Berangkat daripada kisah Imam Malik tadi, berarti kita harus punya amalan utama kan? Dan amalan utama itu saya melihat dalam persepsi saya adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sifat-sifat tertentu, dalam amal-amal tertentu, mestinya kita harus kuat di sana, harus kencang, kuatkan ikat pinggang kita di sana gitu kan? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai bagaimana usaha sebesar mana usaha kita begitu kan? Dan memang sebagaimana Mbak Luna bilang, secara sadar atau tidak sadar kita nanti akan juga kembali kepada karakter genetik kita. Seperti misalnya orang sensing mungkin akan fokus mungkin akan memperbanyak sholat malamnya atau memperbanyak tilawahnya gitu kan, karena dia berpikir tentang kuantitas yang harus akan dikejar. Orang thinking mungkin berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapat ilmu yang sebanyak-banyaknya, atau mungkin dia bisa mengkaji tafsir tertentu dan kemudian dia bisa membagikan tafsir yang dia pahami ataupun terjemahan yang dia pahami, sehingga dia bisa berbagi tentang ilmu yang dia pelajari tentang Al-Quran. Orang intuiting dia ingin meningkatkan kualitas bacaannya ya gitu kan. Rasanya kalau misalnya saya mau mengejar bacaan nanti salah-salah ngapain kan gitu kan, bagus saya belajar tahsin dulu lah kan gitu kan, bukan kita belajar tahsin dengan Al-Quran ya kan. Bahwa sebaik-baik khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajarkan Quran dan juga mengajarkannya. Bukankah walaupun kita tidak membaca tapi kita belajar tahsin, bukankah itu punya nilai tersendiri juga di mata Allah kan gitu kan. Orang feeling mungkin akan lebih orang ini mungkin akan lebih bagaimana dia bisa berbagi ya, berinteraksi dengan orang lain, kemudian berbicara dengan apa namanya, dengan kalimat-kalimat yang positif, atau mungkin berdakwah gitu ya di luar gitu, bertemu dengan banyak orang, sharing dengan banyak orang, kemudian membantu untuk menyelesaikan masalah orang dan lain sebagainya, kan itu yang menjadi tujuan utamanya. Orang yang bisa jadi dia bagaimana dia bisa berbaur di masyarakat dan kemudian menunjukkan kepedulian ya, kepada masyarakat. Kemudian ketika ada masalah masyarakat dia bisa bantu dan sebagainya. Itu nanti bisa saja sadar tidak sadar mereka kan itu kan akan kembali kepada genetiknya, begitu kan? Gitu. Tapi saya ingin berangkat begini, Mbak Luna. Saya Masya Allah teringat surah Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi kan takwa di situ adalah kepada seluruh manusia,
pada seluruh manusia. Kalau kita yang beriman tentu konteksnya adalah orang-orang yang beriman. U'budu rabbakum. U'budu rabbakum adalah berarti menyembah kepada Tuhan kita kan, Allah Subhanahu wa taala.